Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Farhan, and this is the explanation of project planning of the project. And we are 5 members in the group. These are the names. And first of all, our project is about a bookstore and a store which has only books. And this is the folder structure of that book: admin, and then the admin, the dashboards and the pages, and then buyer, and then seller. This is the Git repository of that. Like we have set up the repository where there are admin, buyer, and seller. Basically, in this website, a user can buy books, which is buyer, and then seller can add books, and the admin can see all the accounts of buyer and seller and can manage the users. First, we have to log in, and then if we are not we don't have account, we will register. These are the collab. We are 5 members, so contributors, and these are the pages. First, a login page where it will be for seller, buyer or admin. Create counts for seller or buyer. We will not create account for admin. It's just we will add data from database to database that it's only one admin. But seller or buyer, we can create count. Then admin can have a dashboard from where it can go to reports page. These are the pages. Total there are 18, around 18 pages. And admin can see the data of all the users, and it can delete the data. It can delete the user. And then the seller dashboard. This is for seller. And then seller's book, all the books which seller has, and then report how many books the seller has sold and how much the seller has earned. And then add books. Seller can add book, and then the added book page. In this page, a seller can add added book, and then page to delete books. And this is the browsing page where a buyer can see the books, and then from here it will select, then go to cart page, and then to cart page it can check out all the information about price, books, and then transaction successful page. It will show that its transaction is successful. Then it will go back to the products page, and the user can go to buyer's book page also, the books which user has bought. Now you will explain. Dulu sebenarnya. Iya, abstrak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmani Satusyana dengan NIM 24014. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari ketika kita menjadi POV menjadi buyer. Nah, di sini kita itu masuk ke halaman login. Nah, jika kita tidak mempunyai akun atau kita member or seller, buyer or seller, kita akan masuk ke username, password, dan konfirmasi password. Itu nanti bakal dipilih member or seller. Setelah itu kita masuk ke halaman bookmark. Nah, di sini menampilkan dari produk buku dan juga keranjang kuning dan kategori buku. Nah, di kategori buku ini kita akan memfilter sehingga ada beberapa genre dari buku. Misal ada komik, novel, dan lainnya. Setelah itu ketika kita membeli buku, kita pilih add to cart, lalu kita masuk ke dalam keranjang kuning, keranjang halaman. Nah, di keranjang halaman ini ada bookmark dan cart. Nah, di sini tertulis beberapa produk yang kita mau beli, dan di sini ada totalnya. Jika berhasil
jika kita sudah mau membeli, maka klik check out in cart. Setelah check out in cart, itu kita bakal menemui halaman payment. Nah, di payment ini ada beberapa opsi, ada credit card, ada kris, and lainnya. Lalu jika kita sudah ingin membayar, kita memilih konfirmasi pembayaran. Nah, di sini tertuliskan text back. Nah, di back ini kita akan kembali ke halaman awal yang berisi tentang ini, produk-produk dan lain-lain. Setelah itu, ketika kita sudah melakukan pembayaran, konfirmasi pembayaran, kita akan menemui alert yang berisi pembayaran berhasil. Kita klik OK. Jika sudah, maka akan masuk ke halaman buku yang sudah kita beli. Oke. Mungkin lanjut. Perkenalan dulu. Udah selesai. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Musida Sidiki dengan NIM 24041110021. Di sini saya akan menjelaskan alur bagaimana seller login. Nah, jadi di sini misal seller itu gak punya akun atau tidak punya akun, seller itu klik don't have account as created. Nah, setelah mengklik tersebut, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, lalu seller akan memilih di sini seller apa member. Nah, di sini kan saya mau login jadi seller. Jadi seller, terus di sini kasih username, password, konfirmasi password, terus create. Nah, setelah di create nanti kembali ke page ini. Nanti langsung diisi username-nya, terus passwordnya, dan setelah itu langsung ke sini. Nah, di sini adalah tampilan dashboardnya, terus di sini boxnya itu ada nomor 67, terus di sini report itu laporan, terus artinya terus buku ini buku. Nah, di sini di manage user itu berisi tentang laporan siapa aja yang login, terus di add book itu seller mau menambahkan buku apa aja yang mau dijual, terus di report itu laporan dari seller untuk ke admin. Cukup sudah tentang alur seller. Saya lanjutkan ke alur admin. Admin. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti dengan NIM 24042. Di sini saya akan menjelaskan bagian admin. Yang pertama itu kan kita akan memasukkan username dan passwordnya dulu di bagian login. Kemudian kan setelah login berhasil akan menampilkan halaman admin. Nah, terdapat halaman admin terdapat manager user, outbook, sama report. Di bagian dashboardnya ini terdapat user, yaitu jumlah user yang sudah login, kemudian ada salesnya, kemudian report yaitu laporan pendapatan dari pembelian, kemudian di sini terdapat book yaitu jumlah buku yang ada di web. Kemudian ini terdapat halaman bagian album data. Nah, di sini itu terdapat beberapa menu buku yang sudah terjual. Nanti akan ditampilkan di sini. Kemudian di bagian halaman manage user itu terdapat akun-akun yang sudah login, akun pembeli yang sudah login. Nah, di sini admin dapat
menghapus dan mengedit akunnya. Kemudian di bagian report, nah di bagian report ini terdapat laporan pendapatan harian yang sudah membeli buku. Nah, akan ditampilkan di halaman report. Baik, selanjutnya untuk di database-nya di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Safrianus Suyu dengan NIM 24 akhiran 170. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian database-nya. Di sini pertama kita punya ada 5 tabel. Yang pertama itu ada tabel user, terus ada tabel buku, terus ada buku terjual, kemudian ada detail pembayaran, terus terakhir ada keranjang. Nah, di user sendiri ini kita ada ID di usernya sebagai primary key, terus ada level, kolom level untuk menentukan level dari tiap usernya, ada seller, buyer, dan juga admin. Selanjutnya nama untuk namanya, terus username, dan terakhir ada password untuk di bagian loginnya nanti. Selanjutnya untuk di buku kita ada primary key, group ID, terus ada ISBN sebagai kode unik dari tiap buku, terus ada judul bukunya, ada pembuat, ada tahun terbitnya, ada berapa banyak stok yang dimiliki dari buku tersebut, ada description atau bisa dibilang sinopsis dari buku tersebut, terus harganya, terus seller ID. Seller ID ini merupakan foreign key yang didapatkan dari ID user, dari kolom ID di tabel user. Selanjutnya ada kategori untuk menentukan kategori buku tersebut, misal novel atau komik dan sebagainya. Terus cover image di sini untuk menyimpan gambar cover dari buku tersebut. Selanjutnya di sini ada buku yang terjual, ada ID menggunakan primary key, terus ada ISBN merupakan foreign key yang diambil dari kolom ISBN di tabel buku. Kemudian ada payment ID yang merupakan foreign key yang diambil dari payment ID di tabel payment detail. Selanjutnya ada quantity untuk menentukan berapa banyak jumlah buku yang sudah terjual. Kemudian di payment detail, ini ada primary key-nya payment ID, terus ada total harga untuk mengetahui total dari semua harga yang akan dibayarkan nantinya. Timestamp ini untuk nambahin kapan waktu terjadinya pembayaran tersebut. Terus seller ID sama buyer ID ini dapatkan dari foreign key yang ambil dari kolom ID di tabel user. Terakhir untuk di keranjang, di sini ada username, ada ID yang merupakan primary key, terus ada username merupakan foreign key yang ngambil dari kolom username di tabel user. Nah, selanjutnya juga ada di ISBN, foreign key yang ngambil dari kolom ISBN di tabel buku. Itu terus terakhir quantity ini untuk merupakan isi dari berapa banyak buku yang kita tampung sementara di keranjang. Mungkin segitu saja, kurang lebihnya dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah penamaan, mohon maaf. Lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.